Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sobat ngarit dimanapun Anda berada. Pagi hari ini alhamdulillah saya tadi sudah ngarit ya, ini sekitar jam 10 dan saya sedang berada di kandang. Dan rencana pagi ini akan mereview pedetan saya yang sudah berumur kira-kira hampir 1 bulan. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke video, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Jadi beberapa hari yang lalu sampai dengan hari ini alhamdulillah sudah sekitar 20 hari umur pedetan saya ya. Jadi pedetan saya ini berjenis kelamin betina dari babonan Prucul atau sapi dugul ya. Dan untuk sapi dugul kita ini adalah beranak yang pertama kalinya, dan setelah kemarin di IB 3 kali ya, untuk 2 kalinya kemarin gagal, dan alhamdulillah untuk IB yang ketiga kalinya berhasil, dan kemarin di IB dengan bibit jenis Belgian Blue. Alhamdulillah setelah usia kandungan kemarin 9 bulan kurang dari 10 hari lebihnya, lahir pedetan super jenis Belgian Blue. Dan untuk sampai dengan saat ini sudah berumur kurang lebih 20 hari. Dan untuk pedetan ini ya, ini di kampung saya ini termasuk yang kali pertama untuk jenis Belgian Blue. Dan kemarin untuk IB yang ketiga kalinya sapi kita ini ya, ini di IB double 2 sekaligus atas saran dari Pak Mantrinya kemarin ya, karena kita kemarin bilang atau kita kasih informasi kepada Pak Mantrinya untuk IB yang kedua kalinya juga gagal, maka Pak Mantrinya menyarankan untuk di IB dengan bibit Belgian Blue dan di double sekaligus. Jadi kemarin ini IB-nya double ya, jadi 2 bibit disuntikan sekaligus atau di IB-kan sekaligus. Jadi caranya setelah di IB yang pertama selang berapa menit ya, kemudian di IB yang kedua, dan alhamdulillah sukses untuk IB-nya, dan ini berjenis kelamin betina. Jadi untuk pedetan kita ini ya teman-teman sobat ngarit dimana Anda berada, untuk corak dan motifnya ini sangat bagus sekali ya teman-teman ya. Untuk sementara ini memang di daerah atau di kampung saya ini baru ini yang saya jumpai selama saya memelihara lembu ya, itu sekitar hampir 15 tahun ya di kampung kita ini, dan saya belum pernah menjumpai pedetan atau hasil IB persilangan Belgian Blue. Dan alhamdulillah untuk di kandang lembu saya ini berhasil kemarin ya, jenis pedetan Belgian Blue. Kemudian nanti kalau sekiranya sampai besar nanti bagus, insya Allah akan kita jadikan babonan atau indukan, karena ini tidak 100% Belgian Blue ya. Bisa teman-teman perhatikan masih ada darah-darah simentalnya ya. Tapi kalau kita melihat dari bentuk belakangnya ini ya, nah, bisa teman-teman lihat ini motif dari Belgian Blue. Mudah-mudahan nanti setelah besar bisa kita jadikan untuk bibit ya, karena terus terang saya juga senang untuk jenis sapi yang tidak memiliki tanduk. Kayaknya untuk pedetan kita ini karena babonannya tidak bertanduk atau sapi dugul, kemarin saya sudah pegang kepalanya ya, pada bagian kepalanya itu tempat tumbuhnya tanduk itu tidak ada. Jadi kemungkinan besar nanti setelah besarnya dia juga tidak akan bertanduk, dan itu sangat saya cari ya selama ini, karena babonan yang tidak bertanduk itu ya, apabila kita ngasih makan ataupun
pedetan kita atau sapi kita dikasih makan itu tidak membahayakan bagi yang punyanya. Jadi untuk teman-teman sobat ngarit dimanapun Anda berada, untuk jenis pedetan Belgian Blue ini ya, bisa teman-teman lihat, ini sudah berumur 20 hari. Sudah nampak penampakannya nih ya, untuk dari segi kaki-kakinya itu kokoh, kuat, dan besar. Untuk punggungnya nih ya, nah, bisa teman-teman lihat, lebar. Dan ini untuk dijadikan indukan nantinya, mudah-mudahan nanti jadi indukan yang super. Dan untuk teman-teman ya, untuk di daerah saya ini sekarang untuk biaya IB itu sekarang berkisar sekitar 100-an ribu ya. Jadi untuk sekali IB ya, itu 100.000. Jadi kalau kita meng-IB kemarin, ini jenis Belgian Blue ya, ini 2 kali kemarin belum ada kenaikan. Jadi belum lama ini ya ada kenaikan menjadi 100.000 per sekali IB. Jadi kalau kita kemarin waktu meng-IB double 2 sekaligus ini, motif atau jenis Belgian Blue ini baru ongkosnya kemarin masih 80 ribuan ya, belum sampai 100.000. Namun beberapa bulan terakhir ini ada kenaikan, kemarin sudah diinformasikan oleh Bapak Menteri Suntik atau Menteri yang tukang meng-IB, itu katanya ada kenaikan. Dan itu bagi saya tidak masalah, asalkan sekali IB nanti bisa positif bunting ya atau jadi. Namun yang jadi kendala apabila nanti lembu kita ya IB sekali tidak jadi, dan kalau sampai meng-IB-nya berkali-kali ya, apalagi sampai 5 atau 6 kali ya, itu bisa kita kalikan saja 100.000 kali 5 kali udah 500.000. Dan itu kendala bagi peternak. Jadi teman-teman sobat ngarit dimanapun Anda berada, walaupun biaya IB atau kawin suntik itu mahal, namun kalau sekali IB itu jadi tidak masalah ya teman-teman. Namun kadang-kadang ketika si punya lembu ya, atau yang punya lembu itu kadang waktu meng-IB itu kurang memahami waktu-waktu yang tepat untuk meng-IB. Jadi itulah yang bisa menyebabkan ketika sapi di IB atau kawin suntik itu mengalami kegagalan. Jadi waktu yang baik untuk meng-IB itu ya, kalau sapi itu minta di IB pagi, nah itu baiknya kita melakukan penyuntikan atau meng-IB lembu kita itu sore. Dan kalau lembu kita minta di IB sore hari, maka yang lebih baik itu dilakukan penyuntikan pada pagi harinya. Jadi tidak langsung ya teman-teman ya. Itu yang selama ini saya lakukan atau saya praktekkan, itu pun sesuai dengan anjuran atau perintah dari Menteri Suntik ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan setelah mengalami kenaikan untuk meng-IB selama ini, mudah-mudahan nanti untuk jenis bibitnya bagus-bagus ya. Nah, jadi tidak mengecewakan bagi peternak atau orang yang memelihara lembu, karena sudah ongkosnya mahal, ditambah lagi kadang sekali IB tidak jadi. Ketika IB-nya berhasil, anakannya tidak bagus atau kurang super, yaitu nanti bisa mengecewakan bagi peternak. Jadi untuk teman-teman yang mungkin selama ini memelihara lembu atau sapi ya, tidak perlu berkecil hati apabila selama ini sekali IB tidak jadi. Jadi itu namanya adalah rezeki ataupun keberuntungan kita. Kalau sekali IB itu jadi, yaitu adalah rezeki kita. Kalau sekali IB, 2 kali IB belum berhasil, kita harus terus berusaha. Mungkin di IB berikutnya nanti ada rezeki buat kita. Karena kita harus benar-benar memperhatikan kondisi daripada lembu kita.
di saat sapi kita sudah di IB. Kalau sapi kita diperlakukan sebagaimana mestinya ternak ya, dikasih pakan, dikasih comboran, dikasih tempat yang nyaman ya, tidak dijor atau dibiarkan. Nah, insya Allah nanti dia juga akan membalas kepada kita kalau dia diperlakukan dengan semestinya. Jadi untuk pedetan yang kita punya ini alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah mulai jinak ya teman-teman. Biasanya kalau kita punya pedetan ya, selang beberapa hari ini langsung jinak, tapi ini alhamdulillah sudah beberapa minggu belum begitu jinak ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan nanti setelah besar dia menjadi lembu yang jinak. Jadi kita ketika meng-IB nanti tidak takut ya teman-teman. Oke teman-teman, sobat ngarit dimanapun Anda berada, mungkin sampai di sini video kali ini ya. Jadi sekedar berbagi mengenai pedetan kita ya teman-teman ya. Jadi pedetan kita ini jenis Belgian Blue yang pertama kali di daerah kita atau di kampung kita ini ya. Jadi mudah-mudahan nanti menjadi pedetan super yang akan kita jadikan indukan atau babonan super. Oke teman-teman, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.